Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darut Taubah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama Allah berikan nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Karena dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas kita dapat melaksanakan ibadah kita. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawasta salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Para santriwan dan santriwati yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kajian tentang ilmu fikih, yaitu tentang hadas. Kita ketahui bersama bahwasanya dalam agama kita ada yang namanya hadas besar, ada hadas kecil. Lalu apa aja? Kalau hadas besar itu cara menghilangkannya, cara menyucikannya dengan cara mandi. Mujibatul ghusli sittatun. Nah, bermula yang mewajibkan mandi itu ada 6. Iblajul hasafah fil farji. Yang pertama, memasukkan hasafah ke dalam kemaluan. Yang kedua yang wajib mandi itu wa khurujul mani, keluarnya mani. Nah, begitu hasafah dipegang-pegang tadi masukin wa khurujul mani, keluar mani. Nah, itu wajib mandi. Bagaimana tuh Ustaz? Ya terserah mau jalan apapun, kalau dia keluar mani ya mandi. Mau dia secara mimpi ataupun dipaksa. Emang ada yang dipaksa? Ada kan? Ya mungkin dah. Ya. Mimpi tidur ya kan, begitu tidur dia ngelihat apa dulu gitu ya, terawang-terawang kemana-mana tuh arwahnya. Tahu-tahu masuk mimpi. Nah, begitu dia mimpi lah, kok basah? Padahal nggak hujan. Ya, kecuali hujan, wah bocor kali ini. Ya. Wal haidu. Nah, haid ini buat perempuan. Jadi bukan buat laki-laki. Ya. Jadi nggak ada yang namanya laki-laki haid. Bangunin sama Pade, wih bangun. Sholat. Enggak Pade. Ya, anak laki bilang apa? Saya enggak sholat dulu Pade. Kenapa? Lagi haid. Nah. Nggak ada anak laki mah haid. Yang haid itu adalah anak perempuan ya. Jadi kalau anak perempuan itu haid, keluar darah dari rahim, nah, biasanya paling cepat itu 1 hari 1 malam ya. 1 hari 1 malam dia udah kering tuh biasanya. Ada juga yang sampai 7 hari ya, 7 hari keluar terus. Nah,
Ustaz, saya udah 7 hari tapi masih bocor lagi nih. Biasanya sampai 14 hari atau 15 hari. Kalau 15 hari sampai 15 hari itu masih keluar aja itu darah haid, maka langsung cepat-cepat ke dokter. Kenapa? Takutnya darah istihadah atau darah penyakit. Wan nipasu. Yang ketiga itu nipas, darah yang keluar setelah melahirkan. Wal wiladah, ya, melahirkan. Tuh. Berapa hari? Biasanya 40 hari. Tuh. 40 hari itu orang yang nipas atau orang yang melahirkan itu selama 40 hari keluar terus tuh darahnya. Ya. Makanya kalau manusia biasa kayak kita, ketika kita dilahirkan dari rahim orang tua kita, ibu kita, itu berlumuran darah dan ibu kita pun keluar darah. Cuma Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilahirkan tanpa ada darah. Ibunya itu melahirkan Nabi Muhammad tanpa keluar darah. Tuh, jadi Nabi Muhammad ketika lahir itu tidak berceceran darah, suci. Tuh, enggak kayak kita. Ya. Kenapa itu bayi nangis? Pada kelilipan. Kelilipan darah. Ya, kelilipan darah tuh ya, darahnya banyak keluar. Wah. Berapa ember tuh kalau ditadangin tuh yang keluar dari emak kita tuh darahnya. Tuh. Makanya ini yang laki-laki bersyukur. Coba kalau jadi perempuan keluar darah mulu. Udah tiap bulan keluar darah, ntar punya anak keluar darah tuh. Lah. Keluar darah mulu. Lah. Sian tuh perempuan tuh ya kan. Emang nggak sakit-sakit. Makanya kalau ada perempuan yang lagi haid itu datang haid, dia datang nipas, ya kan sakit. Kalau nipas itu, kalau haid itu kadang-kadang dia apa? Sampai marah-marah. Nggak boleh lihat orang, pengen nampol. Iya, saking sakitnya tuh. Ya kan ada yang tiba-tiba nangis aja. Neng, kamu ngapa? Diam aja. Kamu sakit ya? Enggak. Padahal tadi makan 2 piring. Ya kan ditanya diam aja sama temannya. Kenapa itu dia diam aja? Nah, karena perutnya lagi sakit. Tuh. Makanya perempuan kalau lagi dapet jangan ditanya. Iya, kesel aja dia bawaannya. Nah, jangan ditanya tuh. Berarti kalau ada yang ditanya, kamu kenapa? Senja kenapa? Diem aja. Berarti lagi DP tuh, jangan ditanya toh. Jangan ditanya toh. Ya, beliin no drop. Biar gak bocor-bocor. Ya, tuh. Jadi haid dan nifas itu, haid, nifas, wilada orang yang melahirkan. Apalagi wal maut, orang yang meninggal dunia itu dimandikan. Emang apa dimandikan orang yang meninggal dunia? Iya dong, karena dia nggak bisa mandi sendiri. Mati. Iya kan? Lah iya, makanya orang meninggal dunia harus dimandikan. Kenapa dia harus dimandikan? Karena nggak bisa mandi sendiri. Ya, nah kalau misalnya dia bisa mandi sendiri mah bukan mati namanya. Ya. Lah kagak ada orang saya mandi dulu ya, habis begitu mandi udah ya mati lagi. Lah kabur orang, ya kan. Nah, makanya nih kalau orang mati itu harus dimandikan. Jadi ada pertanyaan begini, Ustaz, ini ada orang sebelum dia mati dia berhubungan suami istri nih. Nah, jadi sebelum dia mandi wajib mati. Lah bagaimana ini?
Harusnya kan kalau yang namanya habis berhubungan atau dia keluar itu harus mandi dulu, kan begitu. Ya. Terus dia mati, bagaimana? Nah, kalau misalkan dia mati, dia dalam keadaan hadas besar, maka langsung tuh. Ya, kalau yang tahu, misalkan istrinya ngomong, Pak, ini semalam ini habis itu. Nah, karena habis itu belum sempat itu. Nah, iya. Itu kalau seandainya kalau dia sama istrinya, kalau bukan, nah ini yang bermasalah. Kalau sama istrinya dia tahu ngomong, kalau bukan, ya udah. Kalau namanya begitu, langsung niatin aja. Ya, niatin mandi hadas besar. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardon lillahi ta'ala. Saya niat mandi hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja cukup. Saat saya kagak hafal pakai bahasa Arab, saya kan bukan orang Arab. Ya udah, saya niat mandi hadas besar karena Allah. Udah selesai jadi. Ya. Saat saya kan orang Sunda, udah pakai bahasa Sunda kalau bisa. Saat saya kan orang Jawa, udah pakai bahasa Jawa. Kan begitu. Abdolnya pakai bahasa Arab. Tapi kalau kagak bisa, ya, kalau nggak bisa boleh pakai bahasa Indonesia.